Kisah Aditya, anak tunggal dari seorang pengusaha sukses, yang sederhana, episode 12, bagian 2. Pak Yusuf yang merupakan kepala koki di restoran milik Tuan Winata. Saat mendengar ucapan Aditya, Pak Yusuf pun berkata pada Mila, "Mila, sekarang juga bawa keluar teman kamu dari sini." "Tapi Pak Yusuf, Mas Adit ini," ucap Mila. Namun belum sempat Mila melanjutkan perkataannya, terdengar Pak Yusuf memotong perkataan itu. "Enggak ada tapi-tapian, apa kamu enggak bisa baca tulisan di depan? Selain karyawan dilarang masuk ke area dapur," kata Pak Thohir. Lalu, tanpa banyak berpikir lagi, Mila pun langsung berkata, "Mas Adit ini anaknya Tuan Winata, pemilik restoran ini," ucap Mila. Mendengar ucapan Mila, sontak para koki dan kepala koki yang ada di dapur tersebut jadi kaget dan tak berkata. Yang ada dari raut wajah mereka menjadi pucat pasi saat mendengar ucapan Mila. Apalagi si kepala koki. Saat mendengar ucapan Mila, suasana di dapur itu pun seketika menjadi hening. Sementara si kepala koki, yang baru menyadari bahwa yang barusan ingin ia usir adalah anak tunggal pemilik restoran itu, ia pun bergumam dalam hati. "Sudahlah, pasti saya akan dimarahi oleh pemuda ini karena ketidaksopanan saya padanya, atau mungkin saya akan dipecat," gumam Pak Yusuf saat itu. Di sela-sela keheningan di dapur tersebut, tiba-tiba, Aditya kembali berkata, "Bisa kan Pak, siapin menu yang tadi saya minta," ucap Aditya, memecah keheningan di dapur tersebut. Mendapat pertanyaan itu, si kepala koki pun mulai berani untuk berkata, "Bibi bisa Tuan Muda, secepatnya akan kami siapkan," ucap si kepala koki. Lalu, tanpa menunggu lama, dan tanpa harus mengulang kembali perkataan Aditya, si kepala koki pun langsung memerintahkan para koki lainnya untuk menyiapkan hidangan yang diminta Aditya, yang tidak lain adalah Tuan Muda pewaris restoran itu. Sementara, di ruang kerja Cindy, ketegangan antara Cindy dan Pak Thohir makin menjadi. "Udahlah Bu Cindy, matanya enggak usah melototin saya kayak gitu, asalkan ada uang tutup mulut. Foto-foto ini enggak bakalan saya sebarin kok," ucap Pak Thohir. Mendapat perkataan seperti itu, Cindy pun berkata, "Anda jangan berharap dapat memeras saya dengan foto-foto itu. Dan asal Anda tahu, saya tidak akan memberikan uang sepeser pun pada Anda." Lalu, Pak Thohir pun berkata, "Bu Cindy enggak usah buru-buru untuk mengambil keputusan. Tadi kan saya sudah bilang, saya akan nunggu keputusannya sampai besok. Lagian, saya mintanya enggak banyak kok, cuman 200 juta aja." Walaupun sebenarnya, 200 juta itu bukan apa-apa dibandingkan dengan jabatan Bu Cindy sekarang. "Enggak kebayangkan kalau sampai foto ini tersebar di media sosial," ucap Pak Thohir. Saat mendengar ucapan Pak Thohir, Cindy tak memikirkan perihal foto-foto itu. Namun yang ada di pikiran Cindy saat itu adalah, bila mana Pak Thohir memutuskan kerjasama dengan restoran ini, pasti dampaknya akan sangat berasa, dan yang pastinya, saya akan kewalahan untuk mencari supplier lain, untuk menyuplai bahan makanan untuk restoran ini. Apa ini yang dinamakan buah simalakama?" gumam Cindy saat itu. Lalu tiba-tiba, Pak Thohir berkata, "Udahlah Bu Cindy, jangan terlalu dipikirkan apa kata saya tadi. Lagian saya rasa, 200 juta itu bukanlah uang yang banyak untuk Bu Cindy," ucap Pak Thohir, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Oke ya Bu, saya pergi dulu. Dan ingat, besok
Saya tunggu kabar dari Bu Cindy, ucap Pak Thohir, lalu berdiri dari tempat duduknya, dan melangkah keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, Pak Yusuf dan para koki pun telah selesai menyiapkan menu yang diminta Aditya. Dan tanpa menunggu perintah dari Aditya lagi, Pak Yusuf pun segera menyuruh beberapa pelayan hotel untuk mengantarkan hidangan itu ke tempat yang dikatakan Aditya. Sementara itu, Aditya yang masih bersama Mila, terdengar Aditya berkata, "Oh ya Mil, makasih ya, udah ngantarin aku." "Iya Mas Adit, sama-sama." "Oh ya Mas, kalau gitu saya balik kerja dulu ya," ucap Mila. "Iya Mil, silakan, dan sekali lagi makasih ya," ucap Aditya. Lalu Mila pun segera melangkah meninggalkan Aditya. Lalu terdengar Pak Yusuf berkata, "Tuan muda, maafkan saya atas kelancangan saya tadi. Saya siap menerima hukuman apa saja atas ketidaksopanan saya." Mendengar ucapan Pak Yusuf, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Enggak apa-apa kok Pak. Lagian, salah saya juga, main nyelonong aja masuk ke sini. Sementara, di restoran manapun, dapur-dapur adalah areal yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Jadi wajarlah kalau Bapak berkata seperti tadi," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Yusuf pun berkata, "Jadi, Tuan muda tidak marah atas perlakuan saya tadi?" "Saya enggak marah kok Pak," ucap Aditya, dan kembali berkata, "Ya udah, Bapak lanjutin aja kembali aktivitasnya. Saya mau ngantarin makanan ini dulu, untuk para buruh. Kasihan, mereka belum pada makan siang." "Iya Tuan muda, terima kasih karena udah maafin saya," ucap Pak Yusuf, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya Tuan muda, kalau mau ke parkiran belakang, mendingan lewat pintu itu saja, lebih dekat." "Oh gitu ya Pak, sekali lagi makasih ya," ucap Aditya. Lalu terdengar Pak Yusuf berkata pada para pelayan resto, yang saat itu sudah bersiap untuk mengantarkan makanan untuk para buruh, anak buah Pak Thohir. "Buruan antarin makanannya, nanti keburu dingin," ucap Pak Yusuf. Setelah mendengar perkataan Pak Yusuf, para pelayan pun langsung mengantarkan makanan itu melewati pintu belakang restoran itu. Lalu, setelah sampai di parkiran belakang restoran itu, terdengar salah satu pelayan berkata, "Maaf Tuan muda, makanannya mau disimpan di mana?" ucap salah satu pelayan resto. Aditya, ia pun berkata, "Langsung kasihkan aja ke para buruh yang ada di sana," ucap Aditya, sambil menunjuk ke arah buruh yang masih menurunkan barang dari dalam truk. Setelah mendengar ucapan Aditya, tak menunggu lama, para pelayan resto pun segera menghampiri para buruh tersebut. Sementara Aditya terlihat saat itu, ia memisahkan diri dengan pelayan resto, lalu melangkah ke arah Pak Salim, yang saat itu baru selesai mengeringkan motor yang tadi ia cuci. "Udah selesai Pak," ucap Aditya, membuka percakapan. Mas Adit, ini baru aja selesai," jawab Pak Salim. "Oh ya Pak Salim, tolong ya, Bapak bagikan uang ini pada anak buah Pak Thohir," ucap Aditya. "Loh, kenapa enggak Mas Adit kasihkan aja langsung sama mereka? Saya lagi buru-buru mau pulang Pak," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Salim pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Iya deh, entar saya kasihkan," sahut Pak Salim. "Oh ya Pak, ini uangnya ada 5 juta, nanti Pak Salim bagikan sama mereka, masing-masing 1 juta ya," ucap Aditya, lalu menyerahkan uang tersebut pada Pak Salim. "Oh ya Pak, berhubung uangnya sudah Bapak ambil, saya pamit pulang ya," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Pak Salim.
Mas Adit tunggu, ucap Pak Salim, menghentikan langkah Aditya. Lalu, Pak Salim kembali berkata, apa Mas Adit percaya sama saya? Mas Adit kan baru bertemu dengan saya, ucap Pak Salim. Saya percaya kok Pak, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Sementara, para pelayan resto yang saat itu membawakan makanan untuk para buruh. Terdengar saat itu, para buruh saling bertanya satu sama lainnya. Siapa di antara kalian yang mesen makanan? Walah, saya juga enggak tahu, sahut salah satu buruh. Setelah saling bertanya satu sama lainnya, terdengar salah satu buruh berkata, maaf Mbak, mungkin Mbaknya salah orang, di antara kita enggak ada yang mesen makanan itu. Kami enggak salah orang kok Pak, kami disuruh oleh pemilik restoran, membawakan makanan ini untuk kalian. Tuh orangnya ada di sana, ucap salah satu pelayan resto, sambil menunjuk ke arah Aditya. Namun saat itu, Aditya sudah tak terlihat lagi. Yang ada, hanyalah Pak Salim seorang, yang terlihat, sedang melangkah ke arah mereka. Oh bapak yang itu ya Mbak, ucap salah satu buruh. Saat itu, para buruh mengira bahwa Pak Salim adalah pemilik restoran itu. Sesampainya Pak Salim di tempat para buruh tersebut, terdengar salah satu buruh berkata, makasih banyak makanannya ya Pak. Mendapat perkataan seperti itu, Pak Salim pun bingung. Ia tak tahu apa yang dimaksud buruh tersebut. Lalu tiba-tiba, terdengar salah satu pelayan resto berkata, Pak Salim, Tuan muda kemana? Tadi kan masih sama-sama Pak Salim, ucap si pelayan resto. Lalu Pak Salim pun berkata, oh Tuan muda udah pulang, katanya sih ada urusan, ucap Pak Salim, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Oh ya, ini ada titipan dari Tuan muda untuk kalian, ucap Pak Salim. Lalu terlihat, Pak Salim mengeluarkan uang yang tadi diberikan oleh Aditya, lalu membagikannya pada anak buah Pak Thohir. Ini uang untuk apa ya Pak, ucap salah satu buruh. Mendengar ucapan itu, Pak Salim pun berkata, waduh, kalau Bapak nanyanya untuk apa, saya juga enggak tahu. Hanya saja, tadi pemilik restoran ini bilang ke saya, untuk bagikan uang ini pada kalian, ucap Pak Salim. Loh, jadi Bapak bukannya pemilik restoran ini? Tadi Mbak pelayan bilang, Bapak yang ngasih makanan ini ke kita, ucap salah satu buruh. Lalu terdengar, salah satu pelayan berkata, yang saya maksud bukan Bapak ini, kalau ini mah Pak Salim, kepala security di tempat ini, ucap si pelayan resto. Terus, siapa dong yang ngasih uang dan makanan ini, ucap salah satu buruh. Udah makan aja, terus tuh duit buruan disimpan, jangan sampai ketahuan sama bos kalian, ucap Pak Salim. Lalu terdengar, si sopir truk yang dari tadi hanya diam, ia pun berkata, kalau gitu, tolong Bapak sampaikan ucapan terima kasih kami sama dia ya Pak. Kami tak tahu harus membalas kebaikannya dengan cara apa. Dan kalau sewaktu-waktu pemilik restoran ini ingin meminta bantuan kami, jangan sungkan-sungkan untuk memanggil kami, ucap si sopir truk itu. Iya nanti saya sampaikan. Sekarang kalian makan aja dulu, ucap Pak Salim. Sementara Aditya, yang sedang dalam perjalanan pulang, terlihat saat itu, mobil sport yang dikendarainya, telah memasuki pintu gerbang rumahnya. Lalu ia pun, segera memasukkan mobilnya ke garasi. Setelah memarkirkan mobilnya, ia pun segera keluar dari mobil sport itu, dan melangkah masuk ke dalam rumahnya. Namun saat memasuki ruang tamu, terlihat saat itu, Pak Hendrik, ibu dan ayah Aditya, mereka seperti sedang membahas sesuatu. Siang Ma, siang Pa, kok ada Om Hendrik? Sepertinya sedang ada yang dibicarakan ya, ucap Aditya.
Selamat siang juga Tuan Muda, ucap Pak Hendrik, sambil berdiri dan setengah membungkukkan badan, tanda memberi hormat pada Aditya. Lalu terdengar, Ibu Aditya berkata, "Ini nak, Papa dan Om Hendrik sedang membahas tentang omset restoran yang akhir-akhir ini menurun drastis," ucap Ibu Aditya. "Maksud Mama, resto yang ditangani oleh Kak Cindy ya Ma," ucap Aditya. "Bukan hanya restoran yang ditangani Cindy Tuan Muda, melainkan seluruh restoran milik keluarga Winata mengalami penurunan omset," ucap Pak Hendrik. Mendengar ucapan Pak Hendrik, Aditya yang tadinya ingin masuk ke kamarnya, ia pun melangkah dan duduk di samping ibunya. Lalu terdengar, Aditya kembali berkata, "Setahu saya, setiap restoran milik keluarga ini selalu digandeng dengan hotel kan Om?" "Iya benar Tuan Muda," ucap Pak Hendrik, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Namun saat ini, omset hotel dan usaha yang lain mengalami peningkatan, hanya restoran saja yang mengalami penurunan," ucap Pak Hendrik. "Kalau semua restoran keluarga ini punya masalah yang serupa, berarti pokok permasalahannya itu hanya satu. Apa Om Hendrik sudah mencari tahu pokok dari permasalahan ini?" ucap Aditya. "Saya sudah menugaskan beberapa orang, tapi tetap saja enggak ada titik terangnya," ucap Pak Hendrik. "Tadi Kak Cindy juga sempat bilang ke saya tentang masalah ini. Dan dia pun sedang mencari penyebab menurunnya omset restoran yang dia tangani," ucap Aditya, dan kembali melanjutkan perkataan pada ayahnya. "Oh ya Pak, apa boleh kalau Adit juga ikut mencari tahu akar dari masalah ini?" ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, ibunya pun berkata, "Enggak usah nak, kamu kan baru pulang dari Jerman, mendingan kamu istirahat aja. Lagian, kamu enggak ngerti dengan masalah hotel, sedang orang-orang suruhan Pak Hendrik aja sampai sekarang belum tahu penyebab semua ini, apalagi kamu," ucap Ibu Aditya. "Mereka kan nyarinya dengan cara mereka juga, saya dengan cara saya juga," ucap Aditya. Mendengar penjelasan dari Aditya, ayahnya pun berkata, "Maksud kamu gimana? Coba jelasin ke Papa." Mendengar ucapan ayahnya, Aditya pun berkata, "Gini Pak, mungkin Adit bisa bantuin Papa dan Om Hendrik untuk pecahin masalah ini. Tapi, Adit perlu bantuan dari Om Hendrik untuk mempekerjakan Adit di salah satu restoran. Yang penting bukan restoran yang ditangani Kak Cindy, karena di sana sudah banyak karyawan yang kenal sama Adit," ucap Aditya. "Ya udah, Papa setuju dengan ide kamu. Kira-kira jabatan apa yang kamu mau?" ucap ayah Aditya. "Jabatannya, enggak usah yang tinggi-tinggi Pak, Adit cukup jadi pelayan aja," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik, ayah dan ibu Aditya pun kaget. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.